Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pembelajaran dimulai, silahkan dipimpin doa dulu oleh KM-nya. Silakan. Duduk siap, gerak. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Sebelum ke materi ini, terlebih dahulu mengecek kehadiran. Ya, akan Bapak absen dulu sebelum belajar dimulai. Ya. Airani, ada Alin, ada Widi, ada Wulan. Ada. Nah, kita sudah selesai ya. Ada beberapa orang ya yang tidak hadir. Sebelumnya kita mempelajari tentang materi apa? Yaitu konsep dasar sejarah. Ya, jadi tentang kalau kurikulum Merdeka itu ya adanya salah satunya itu gotong royong ya, bukan metode belajarnya ya. Pengajaran di dalam materi corak kehidupan ini ya. Nah, yaitu dengan cara bergotong royong ya. Jadi kita ini harus saling lah ya kalau kurikulum Merdeka itu modul ajar itu ya di dalam sebuah pembelajaran sehari-harinya, terutamanya yaitu di dalam pembelajaran sejarah Indonesia, yaitu dengan judulnya yang sekarang kita bahas, menelusuri peradaban awal di Kepulauan Indonesia, yaitu subkompetensinya yaitu corak kehidupan masyarakat praaksara di Indonesia. Nah, itu. Oke, tujuan pembelajarannya yaitu tentang materi ya. Yang pertama, mengidentifikasi Paleolitikum, mengidentifikasi Mesolitikum, mengidentifikasi Neolitikum ya. Nah, itu yang akan kita nanti bahas dalam pembelajaran menelusuri corak kehidupan masyarakat praaksara di Indonesia ini ya, atau babnya itu menelusuri peradaban awal di Kepulauan Indonesia. Nah, itu ya tujuan pembelajarannya. Nah, sekarang ya corak kehidupan dan hasil-hasil budaya. Nah, tadi ya apa Paleolitikum itu? Coba Alin. Paleolitikum adalah zaman batu tua, Mesolitikum ya, kemudian batu media, ya, Neolitikum zaman batu muda. Jadi ya terbagi 3 zaman lagi tuh ya kan. Kita ini Kepulauan Indonesia inilah ya, utamanya itu negara kita sendiri. Secara umumnya itu dunia ya, secara umumnya khususnya Indonesia. Nah, jadi kita harus tahu Paleolitikum, Mesolitikum, Neolitikum. Nah, sekarang ya kita lanjut saja ya ke materi yang akan sekarang kita bahas ya. Nah, yaitu tentang sebelumnya ya nanti ada tugasnya ya, tugas kelompoknya yang harus dikerjakan. Nah, sekarang membahas dulu materi yang disajikan ini ya, yaitu tentang bab 2 ya. Kemarin sudah bab 1-nya konsep dasar sejarah ya. Yang sekarang bab 2 ya, menelusuri peradaban awal di Kepulauan Indonesia. Nah, jadi ya utamanya di kita, umumnya di seluruh dunia bahwasanya peradaban itu ya merintis dari bumi. Nah, bahkan belum dibentuknya bumi, yaitu tanah dan langit serta isi-isinya. Nah, yaitu awal-awalnya itu terdapat ya beberapa macam ya. Nah, ada 4 ya, masa Arkaekum, Paleozoikum, Mesozoikum, Neozoikum. Nah, yaitu Arkaekum itu terjadinya masa tertua. Nah, kemudian masa Paleozoikum, masa diperkirakan ya berlangsung sekitar 500 sampai 245 juta tahun yang lalu. Nah,
Neozoikum masa zaman sekunder. Nah, kemudian Neozoikum masa tersier dan masa kuarter. Nah, itu yang dimana masa-masa ini ya terdapat ya pembagian 4 fase ya atau 4 zaman. Nah, ini dulunya itu masih dalam bentuk ya atau membentuk proses. Kalau seperti ayam itu telur gitu kan. Nah, kemudian lama-kelamaan Allah menciptakan itu kan ya isi-isinya, isi perut bumi ya sampai sekarang, sampai kita bisa sekolah gitu kan ya, bisa kerja nantinya, kuliah gitu kan ya, anak kecil kan ya, mulai dari anak kecil hingga dewasa gitu. Nah, itu perkembangan zaman ya sampai sekarang tahun 2023. Nah, kemudian jenis-jenisnya nih ada mitos, legenda, dongeng, nyanyian rakyat, ada upacara. Mitos, nah seperti di kita banyak ya cerita-cerita mitos, contohnya itu ya salah satunya Nyi Roro Kidul, Pandawa 5 kan ya, dan Kurawa, kemudian cerita Malin Kundang tuh kan ya. Jadi menceritakan ya supaya kita itu tidak boleh melawan terhadap orang tua ya. Kalau Malin Kundang itu nanti dikutuk jadi batu ya atau jadi meja kursi gitu kan ya, kalau melawan kepada orang tua itu, karena kan orang tua itu yang melahirkan, khususnya ibu itu yang melahirkan, ayah itu atau bapak itu yang mencari nafkahnya ya, yang ditugaskan oleh secara agama ataupun secara pemerintah, dan juga dari Al-Qur'annya pun ada ya panduan-panduannya. Kemudian legenda, nah cerita prosa rakyatnya legenda itu. Nah, seperti tadinya seperti mitos teh hampir sama gitu kan ya. Cerita Malin Kundang itu kan ya. Nah, ya Tangkuban Parahu, Bandungnya. Kota Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Bandung itu bentuknya itu kan, Bandung itu seperti parahu nangkubnya alias Tangkuban Parahu. Mata Lembang ya, pusatnya itu Lembang atau Bandung Barat. Nah, Lembang itu kan seperti perahu nangkub ya atau alias Tangkuban Parahu tea gitu. Ya, kalau dilihat dari jauh atau dari drone ya, dari atas atau dari pesawat. Jadi Kabupaten Bandungnya di atas posisinya, kalau Bandung Barat dan Kota Bandung itu di bawah. Jadi seperti perahu ya, perahu nangkub gitu kan ya. Kemudian dongeng. Nah, dongeng seperti kalau di Radio Sukapura itu cerita si Iceng. Setiap habis duhur jam 1 dia itu suka mendongeng bahasa Sunda. Satu orang perannya jadi 2. Nah, yang tidak bisa dilihat secara kasat mata. Nah, itu bisa menghasilkan pundi-pundi rupiah kalau kalian punya kekreatifan ya atau keahlian lain dalam public speaking ya atau berbicara. Yang suka berbicara, nah bisa meng-MC kan ya, bisa mendongeng, nah kan. Nah, ada yang mau ditanyakan? Coba Alin atau Chelsea. Nah, mungkin yang lain juga silakan. Ini Kak, bagaimana proses terjadinya revolusi manusia dahulu dengan manusia sekarang ini? Ya, revolusinya ya memang yang pertama ya terjadinya secara lambat ya kalau manusia itu, karena prosesnya sangat lama gitu kan ya, ribu-ribu tahun lah ya, jutaan tahun, jadi tidak cepat gitu, karena terkendalanya itu dari segi makanan itu yang utama, gizi. Nah, daging pun ya, daging mereka itu yang dimakannya itu secara mentah. Nah, kalau zaman ya tidak dimasak, kalau Pithecanthropus itu ya masih mentah lah, belum bisa akalnya, nah, belum berputar lah, kalau berputar belum bisa mikir secara ini ya, secara kesempurna, nah, masih meraba-raba lah itu ya mereka itu. Jadi ya evolusi ya manusia itu ya, evolusinya itu tadi secara
lambat karena butuh proses yang sangat panjang. Kemudian ya lama-kelamaan menjadi sempurna, kan awal mulanya juga tidak berkostum ya. Kalau manusia purba ya, kalau kita nginduknya ke manusia purba ya, bisalah kalian ya cari-cari di YouTube lah, banyak ya, atau gambar lah seperti ini yang nampak. Nah kalau ini, kalau gambar ini sudah memakai busana ya, berarti ini jenis homo, sudah jenis homo. Nah kalau ini karena sudah memakai busana ya, minimal lah menutup auratnya lah gitu ya. Jadi mulai Ya berpikir ya, zaman homo. ya mulai zaman homo, tahap penyempurnaannya itu. Nah zaman homo pun ya tidak hanya sampai di titik satu saja, melainkan berkembang lagi. Nah yaitu berkembang lagi, kalau bahasa kita ya, piraku hanya menutup aurat saja, tidak seluruhnya. Nah itu memikir lagi mereka itu, yaitu dengan caranya itu seperti apa gitu. Mereka itu yaitu mencari hewan buruan lagi. Nah mereka itu sehingga mendapatkanlah, kemudian mereka bisa memakai kostum secara utuh dan dicontoh ya sampai sekarang. Memanglah prosesnya cukup panjang lah itu ya, proses manusia itu penyempurnaannya itu. Seperti kalian kan sekarang menuntut ilmu butuh sempurna kan, pikiran itu butuh jernih, utamanya di dunia masa depan nanti, menyambut dunia masa depan, yaitu kerja. Nah kerja itu kan butuh penopangnya atau syarat-syaratnya atau persyaratannya ke dunia kerja itu. Nah jadi seperti itulah ya jawabannya ya. Kemudian ada lagi yang mau bertanya, silakan Widi atau yang lain. Ini Pak, ada lagi ada zaman bercocok tanam tingkat lanjut. Ya. Itu terletak di zaman mana? Nah, bercocok tanam tingkat lanjut itu sudah mulai sempurna, itu di jenis homo. Ya. Nah, homo pertama, homo awal, homo sapien lah. Itu jenis homonya itu, karena kan megalitikum itu, meganthropus itu ya manusia purba atau manusia purba raksasa gitu kan ya, atau yang manusia purba yang sangat besar. Kita masih tahapnya itu seperti Pithecanthropus. Nah, berarti di zaman jenis homo sapien gitu ya, bercocok tanam tingkat lanjut karena mereka sudah mulai berpikir jernih, nah, punya pikiran lah itu mereka itu. Nah jadi seperti itulah ya. Nah, ada lagi yang mau ditanyakan apa? Kalau buah-buah yang ada di Pamijan itu termasuk peninggalan Nah kalau ya masuk kalau kategorinya museum purbakalanya ya. Namun ditemukannya itu di dalam proses penyebaran agama ya, agama Islam, kerajaan Islam di Nusantara. Nah masuknya bab 4 ya, nanti semester genap ya kita bahas lebih mendetil ya di semester nanti 2 ya, atau semester genap. Nah kemudian ditugaskan oleh Wali Songo yaitu Syekh Abdul Muhyi ya, Pamijahan itu Syekh Abdul Muhyi. Kemudian silakan oleh Wali Songo dari Sunan Gunung Jati Cirebon ya, silakan kamu mencari gua-gua untuk sebagai tempat kamu berlindung diri, baik dari kejahatan gitu kan ya. Kejahatan itu kan zaman-zaman itu masih ya sepertilah di tanah jazirah Arab kan ya, kafir Quraisy yaitu yang mengincar Nabi Muhammad, yang menghalangi Nabi Muhammad ya menyebarkan agama Islam. Begitupun di sini di selatan, pesisir selatan Kabupaten Tasikmalaya ya, pasti ada yang tidak pro terhadap penyebaran Islam di Tasikmalaya Selatan ini. Dulu itu pasti ada gitu, sehingga bermukimnya di gua-gua karena rumah itu mereka belum bisa karena waktunya itu singkat, tidak lama ya. Kalau zaman purbakala itu nomaden lah bahasanya, berpindah-pindah atau bermigrasi, nah gitu, atau transmigrasi gitu bahasa PKN ya, PPKN kalau transmigrasi, imigrasi, transmigran itu hanya imigran itu. Nah itulah ya peninggalan syiar agama Islam. Nah kalau
di Pamijahan itu, walaupun guanya itu sebelumnya sudah ada, memang sudah ada karena itu dari bentukan dari sana, dari alam gitu. Nah, tadi kita sudah membahas ya materinya di dalam PowerPoint ini ya. Kemudian, nah, untuk pembelajarannya yaitu Bapak menggunakan PBL dalam bentuk medianya itu TTS ya, teka-teki silang, atau PBL itu apa? Problem based learning, yaitu dengan cara diskusi, yaitu diskusinya dengan diskusi kelompok. Nah, itu ya seperti itu. Nah, kelompok pertama jadi ada berapa orang ini ya tidak hadir? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 yang tidak hadir. 10 berarti 23 ya yang hadir. Nah, dibagi 4 ada 6 kelompok. Kalau dibagi 4, coba 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 2, 1, 2, 6 orang paling ya. Nah, dibagi 6 kelompok berarti 6 orang. Kalau 23 4 kelompok. 4 kelompok. Ya. 23 yang hadir itu. 10 orang tidak ada. 33 kan ya, farmasi 1 ini ya. 10 FKK 1 itu 25 ya. Berarti dibagi berapa? Coba. 5. Nah, ya tuh ya. 5-an. Sesuai abjad saja ya supaya tidak pusing ya nantinya. Ini tugasnya LKPD-nya ada ya di Bapak. Nah, kelompok 1 otomatis ya dari IAM sampai Chelsea ya gabung. Silakan ya bentuk ya mulai dari absen 1 sampai Chelsea. Sampai Chelsea kelompok 1-nya. Oh ya soka Dita Amel atuh ya. Kelompok 2 ya Ardel teu ayanya. Dari Dita Yuwa 5 ya 5 1 2 3 4 5 sampai Laira ya Laira ada ya. Nah, sampai Laira kelompok 2. Langsung ya berpencar ya. Kedua di atas meja lah bergabungnya sok sesuai. Dita Yuwa, Elsa, Irma, Karisa, Laira kelompok 2 ya. Dari Lena, ini Elena gak ada ya. Dari Nadila berarti 1 2, Nesya ada ya 3, Nur Ismi tidak ada, Rahma tidak ada, Rezka tidak ada, Ririn dan Salma kelompok 3. Dari Lena, Nadila, Neng Naila, saha Lena, Nadila dari Nadila. Nah, Nadila, Neng Naila ayahnya, Neng Naila, Nesya, Ririn sareng Salma. Nah, Nadila, Nesya nya. Nesya, Ririn. Ketiganya Salma ya kelompok 4. Dari Sela gak ada ya. Seli 11.50. Kelompok 2 mana? Kelompok 2 itu yuk. Kelompok 3 mana? Kelompok 3 ini dia itu. Nah, buktinya pulpenanya di buku. Kelompok 4 itunya 5 ieu nya. Ieu nya tadi dia tuh nya. Nah, cara pengisiannya, cara pengisiannya contohnya Bapak akros itu mendatar ya, kalau dawan itu menurun ya, dawan itu ya. Nah, contoh seperti Bapaknya membacakan kelompok 6 ya. Soalnya kebudayaan logam yang merupakan hasil asimilasi dari masa Proto Melayu dengan bangsa Mongoloid
Nah, apa jawabannya? Tuangkan di dalam TTS-nya. Gitu. Begitupun soal-soal yang diberikannya. Nah, kalian tinggal mengisi saja. Jikalau ada problem ya atau permasalahan, dikosongkan dulu. Nanti kita bahas bersama-sama di akhir ya. Nah, sudah mengerti sampai sini? Ya. Kalau sudah silahkan ya. Bapak tunggu hasilnya sampai kurang lebih ya kalian mengerjakan 15 menit ya sampai 11.45 lah ya. Sekarang 11.32 ya, dari 11.32. Nah, disinilah ya ada materinya. Silakan ya dikerjakan.
Sebdahnya semuanya selesai ya pembelajaran hari ini. Nah, kita simpulkan ya. Jadi tentang bab 2 ini yang menelusuri peradaban di kepulauan Indonesia ini. Nah, yaitu terdapat beberapa zaman ya. Pembagian zaman. Ada Arkaikum, kemudian Mesozoikum ya. Neozoikum. Nah, kemudian dari awal ya. Nah, asal usul perkembangan bumi dan munculnya makhluk hidup ya, asal usul bumi dan makhluk hidup ya. Tadi Arkaikum, Paleozoikum, Mesozoikum, Neozoikum ya. Nah, itu fase-fasenya ya atau tahapan-tahapan bumi. Kemudian corak kehidupan ya ada apa saja? Paleolitikum ya, Mesolitikum, Neolitikum. Nah, kemudian zaman batu muda ya, tadi ada terlewat ya. Bentar ya, takut salah. Zaman Neolitikum. Nah, corak kehidupan ya, Paleolitikum ya, Mesolitikum, Neolitikum, dan satu lagi masa Perundagian ya. Oke, untuk pembelajaran hari ini apakah menyenangkan atau tidak? Nah, alhamdulillah ya. Untuk berikutnya ya pembelajarannya lebih menyenangkan lagi ya, apakah di pojok rileks di sana ya, atau di taman baca, atau di perpustakaan, atau bahkan di lab farmasi gitu, supaya lebih luas lagi ya pembelajarannya, ataupun di lapang ya, lebih spesifik lagi lah, lebih luasnya lagi ya untuk pembelajarannya. Materi berikutnya yaitu dengan materi zaman kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Nah, kemudian ada yang ditanyakan lagi? Nah, kalau tidak dirasa cukup, oke ya. Semoga di pertemuan berikutnya kita bisa bertemu lagi. Tetap semangat belajar ya pada kalian semua. Tetap jaga kesehatan. Ini musimnya sudah berubah lagi, yaitu musim hujan, tidak lagi kemarau. Tetap ke sekolah itu memakai jaket, tapi di luar gerbang harus dibuka atau dilepas, jangan dipakai ke dalam atau lingkungan sekolah. Oke, kita tutup ya pertemuan hari ini. Silakan pimpin dulu doa. Oke, duduk siap, gerak. Sebelum pulang atau sebelum mengakhiri pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati mulai. Berdoa selesai. Ya, pertemuan hari ini sekian, Bapak tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.